Action! Minasan konnichiwa, Pogo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Tokutegi no ya. Nah, jadi di video kali ini mungkin pembahasannya agak sedikit basic ya. Dan tujuan dari video ini adalah untuk teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia yang pengen pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no. Nah, di sini gue akan jelaskan ya langkah-langkah apa aja sih yang perlu teman-teman lakukan untuk mengapply visa Tokutegi no. Dan langkah-langkah yang gue jelaskan ini itu memang sudah ada dijelaskan ya, memang sudah ditentukan. Dan juga sebagian itu juga dari berdasarkan pengalaman teman-teman gue yang datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no secara mandiri. Nah, maka dari itu di sini gue akan jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no tetapi masih belum mengetahui apa-apa tentang Tokutegi no, belum tahu basicnya, di sini gue akan jelaskan ya alurnya dan beberapa pengetahuan tentang Tokutegi no. Nah, jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang pengen datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no, itu teman-teman minimal harus punya dua syarat penting ya, yaitu sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Nah, sertifikat skill ini kalau di Indonesia ya sekarang itu udah ada banyak ujian yang tersedia. Di sini teman-teman bisa mengikuti pertanian, peternakan, kaigo, pengolahan makanan, restoran, manufaktur, hotel, bilik cleaning, udah mulai banyak ya. Nah, jadi teman-teman sekarang udah bisa memiliki banyak pilihan untuk berangkat ke Jepang. Nah, selanjutnya persyaratan kedua itu adalah sertifikat bahasa ya. Sertifikat bahasa ini teman-teman bisa menggunakan JFT A2 atau JLPT N4. Nah, jadi kedua sertifikat ini memiliki levelan yang sama ya. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman memiliki sertifikat JLPT yang lebih tinggi, seperti misalnya N3, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, dua sertifikat ini adalah persyaratan penting untuk teman-teman mengajukan Tokutegi no. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang dulu pernah magang ke Jepang? Jika kalau seandainya teman-teman itu sudah pernah magang ke Jepang dan selesai 3 tahun, biasanya kan teman-teman dapat sertifikat, misalnya sertifikat Ginnoji Shusei Shuryo Shoumensho, atau sertifikat kelulusan selesai Ginnoji Shusei ya, atau sertifikat OTIT, JITKO ya, atau Sankyu, itu bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti sertifikat skill. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ujian skill ya. Dan juga kalau teman-teman itu udah selesai 3 tahun, teman-teman nggak perlu lagi ikut ujian JLPT N4 atau JFT A2 ya. Karena ketika teman-teman udah 3 tahun di Jepang, itu kemampuan bahasa teman-teman itu sudah disetarakan dengan level N4. Tetapi kalau seandainya teman-teman pengen bekerja di bidang yang lain, mungkin sebelumnya waktu Ginnoji Shusei teman-teman kerjanya di bidang konstruksi, tapi nggak mau lagi kerja di konstruksi, pengennya di bidang yang seperti pertanian misalnya atau peternakan, teman-teman tetap harus ikut ujian ya. Kalau seandainya teman-teman itu tidak ingin bekerja sesuai dengan bidang yang lama ya, artinya teman-teman harus ikut ujian lagi. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki kedua syarat penting ini, sertifikat skill dan sertifikat bahasa, langkah selanjutnya adalah teman-teman itu mencari TSK. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen datang ke Jepang secara mandiri ya, memang sebaiknya teman-teman cari TSK, jadi nggak perlu lagi lewat LPK ya. Nah, terus apa sih TSK? TSK itu adalah semacam organisasi pendukung ya, atau support organization, atau Toroku Shienkikang kalau dalam bahasa Jepangnya ya. Nah, itu fungsinya adalah mereka akan membantu teman-teman untuk melakukan job matching ya dengan perusahaan yang ada di Jepang. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman punya kenalan nih orang Jepang yang punya perusahaan yang bisa bantu untuk merekrut orang asing dari luar negeri dengan membantu juga pengurusan dokumennya, itu bisa aja ya teman-teman berangkat ke Jepang tanpa melalui TSK. Nah, tetapi pada umumnya Tokutegi no itu mereka kebanyakan berangkat melalui dukungan atau support dari TSK ya, dan itu memang rata-rata seperti itu. Dan gue pun juga menggunakan jasa TSK ya, karena memang TSK ini udah ditunjuk untuk membantu teman-teman pengurusan dokumen Tokutegi no untuk datang ke Jepang seperti itu. Nah, di mana sih untuk mencari TSK ini? Untuk mencari TSK ini teman-teman bisa mencarinya dari forum ya, forum di sosmed, atau teman-teman bisa cari di website ya. Gue udah pernah bikin ya bagaimana cara cari TSK mandiri ya, teman-teman bisa ikuti saja. Nah, setelah teman-teman mendapatkan TSK yang cocok ya, nah teman-teman itu akan melakukan mensetsu ya. Mensetsu ini ada 2 kali, yaitu mensetsu dengan TSK dan mensetsu dengan perusahaan. Nah, apa sih fungsinya mensetsu dengan TSK ini? Fungsinya adalah
ketika teman-teman mensetsu dengan TSK, TSK itu akan mengkolek data teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya sertifikat skill apa aja. Misalnya teman-teman punya sertifikat skill banyak nih, misalnya restoran dan pengolahan makanan dan building cleaning. Nanti TSK nggak akan kesulitan untuk mencarikan job matching pada teman-teman, dan TSK juga mungkin akan bertanya teman-teman minatnya di bidang apa. Jadi nanti akan disesuaikan ya untuk saat job matching. Terus juga ada beberapa TSK yang akan menanyakan keinginan teman-teman soal gaji, mau gaji berapa, mau liburnya berapa hari dalam seminggu, mau zanggyo yang banyak atau zanggyo yang sedikit. Itu akan ditanyakan oleh pihak TSK ya. Kenapa? Karena nanti akan memudahkan TSK untuk melakukan job matching dengan perusahaan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, setelah nanti teman-teman sudah selesai mensetsu dengan TSK, langkah selanjutnya ya, kalau TSK itu sudah menemukan job yang tepat untuk teman-teman, selanjutnya adalah mensetsu dengan perusahaan. Nah, mensetsu dengan perusahaan ini bisa aja 1 kali, bisa aja 2 kali ya, tergantung perusahaannya yang mau mensetsu 1 kali atau 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, nanti saat mensetsu itu juga akan dijelaskan gaji yang akan diterima, terus biaya potongan segala macam, hokeng, asuransi, lembur, itu nanti juga akan dijelaskan ya. Nah, pada saat mensetsu dengan perusahaan ini, ketika seandainya oke ya, teman-teman itu sudah bisa mulai untuk medical check up atau kenko sindang ya. Nah, kan kebanyakan teman-teman udah nanya nih, Bang, gue udah lulus mensetsu dengan perusahaan, kenko sindangnya kapan? Nggak dikasih tahu nih sama TSK-nya. Nah, teman-teman bisa mulai kenko sindang terlebih dahulu ya, dengan form yang sudah disediakan oleh pihak imigrasi. Nanti teman-teman bisa download ya form kenko sindangnya, dan gue juga udah pernah bahas tentang kenko sindang ini sebelumnya. Nah, teman-teman bisa aja kenko sindang terlebih dahulu. Nanti setelah mungkin TSK-nya minta data untuk kenko sindang, teman-teman nanti tinggal kirim aja, seperti itu ya. Nah, sambil teman-teman mengurus medical check up, nanti teman-teman juga sambil menunggu kontraknya datang. Nah, biasanya berapa lama sih kontrak di Jepang ini turunnya? Kalau gue sendiri ya, yang umumnya nih, pada umumnya kontrak itu biasanya turun antara 2 sampai 3 minggu ya. Kalau di Indonesia mungkin ditambah dengan waktu pengiriman kontrak ini ya. Tapi kalau di Jepang, gue biasanya paling cepat itu pernah dapat kontrak pas kerja di sini, itu kontraknya paling cepat kurang dari 1 minggu itu udah dapat. Nah, tergantung ya, beda-beda, tapi rentanya itu umumnya rata-rata 2 minggu ya baru dapat kontrak. Nah, biasanya kontrak ini akan dikirimkan langsung ya kepada teman-teman. Bisa jadi yang ngirimin kontrak itu TSK atau perusahaan, tapi sama aja ya, karena TSK ini kan perantara dari perusahaan. Nanti kontrak teman-teman dikirim dan teman-teman dapat kontrak, lalu teman-teman tanda tangan kontraknya, lalu dikirim lagi kontraknya, seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman tanda tangan kontrak dan kontraknya udah dikirim ya dengan beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya, nanti teman-teman itu akan tinggal menunggu proses pengajuan COE ya, atau Certificate of Eligibility. Apa sih itu COE? Nah, COE itu adalah sertifikat yang digunakan untuk orang asing yang pengen tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, lebih dari 3 bulan. Itu butuh COE. Nah, sambil teman-teman nunggu COE itu memang makan waktu lama ya. COE itu biasanya maksimal, kalau di website imigrasi maksimalnya itu adalah 3 bulan ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman itu COE-nya jauh bisa lebih lama. Misalnya bisa sampai 4 bulan atau mungkin lebih cepat 2 bulan. Itu tergantung kesibukan dari imigrasi di mana tempat teman-teman mengajukan COE ya. Nah, COE ini nanti akan diurus oleh TSK dan perusahaan ya. Sebenarnya sih yang ngurus perusahaan, tapi kadang dibantu oleh TSK gitu. Kalau perusahaannya itu nggak paham bagaimana cara pengurusan dokumen orang asing. Dan selain itu juga nanti TSK juga akan mengurus dokumen-dokumen seperti support plan juga, kontraknya diurus segala macam ya. Nah, nanti teman-teman sambil nunggu COE-nya turun, teman-teman sebaiknya belajar lagi, perdalam bahasa teman-teman lagi, karena mungkin waktunya itu memang cukup lama ya. Ya syukur-syukur paling cepat turunnya itu 1,5 bulan atau 2 bulan udah turun. Tapi kalau lama ya artinya teman-teman harus tunggu dulu ya sampai COE-nya turun. Nah, nanti setelah teman-teman itu udah turun COE-nya, teman-teman saatnya daftar yang namanya KTKLN ya. Kalau untuk yang di Indonesia itu wajib ya, kalau untuk orang-orang yang pengen pergi dengan menggunakan visa Tokutei Gino. Nah, apa sih syaratnya? Syaratnya itu sebenarnya udah ada ditulis di website ya. Nah, itu nanti teman-teman upload di website yang udah ditunjuk ya. Nanti gue bisa gue tulis di deskripsi untuk websitenya. Tapi juga kadang ada masalah seperti ini ya, ketika teman-teman itu pengen mengajukan pembikinan paspor. Kadang ada imigrasi di setiap daerah itu beda-beda ya. Kadang kita mau bikin paspor nih untuk pengajuan COE, tetapi imigrasinya malah bilang
untuk pengajuan paspor itu harus ada COE, sementara COE ini harus ada paspor gitu. Kadang informasinya itu nggak balance ya, nggak matching ya. Sementara di pihak Jepang mereka minta paspor untuk pengurusan COE, sementara pihak di Indonesia bilang harus ada COE dulu untuk pengurusan paspor. Jadi kadang ada informasi yang tidak balance seperti itu ya, dan teman-teman sebaik mungkin usahakan selesaikan sendiri dengan cepat ya masalah seperti itu, dan bisa didiskusikan dengan forum yang bagaimana sih solusi sebaiknya untuk pembuatan paspor ini ya. Nah, ketika teman-teman itu KTK-nya udah jadi, paspornya udah jadi, COE-nya juga udah turun, itu teman-teman udah bisa mengajukan visa ya. Nah, jadi visa ini diajukan terakhir ya, visa untuk masuk ke Jepang. Dan visa ini kalau dari pengalaman teman-teman gue ya, itu biasanya visa ini diajukan di imigrasi terdekat. Setahu gue nih, nggak bisa mengajukan visa di tempat lain. Misalnya gue di Padang, terus mengajukannya ke Jakarta. Setahu gue sih nggak bisa ya, berdasarkan pengalaman teman-teman ya, tapi nggak tahu ya kenyataannya seperti apa. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman gue seperti itu. Jadi mengajukan visa itu di kota-kota terdekat dari kota teman-teman, seperti itu ya. Nah, nanti pengajuan visa ini kalau seandainya udah syaratnya lengkap, pengajuan visa ini biasanya nggak sampai 1 minggu, biasanya 1-2 hari udah jadi ya. Nah, setelah visa teman-teman jadi, barulah teman-teman bisa berangkat ke Jepang dan masuk ke Jepang ya, dengan membawa paspor, visa, visa itu udah ada dalam paspor ya, terus COE gitu ya. Nah, jadi itu syarat untuk masuk ke Jepang, dan begitulah langkah-langkah untuk masuk ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino. Nanti saat teman-teman di Jepang udah nyampe di bandara, biasanya ada orang yang jemput, biasanya itu orang TSK ya. Orang TSK yang jemput, nanti orang TSK itu nganterin teman-teman ke apartemen, ngenalin ke Kaisha dan segala macamnya. Nanti baru diserahkan ke Kaisha ya. Nanti selanjutnya teman-teman itu akan diurus oleh Kaisha ya, baik itu pengenalan tempat pekerjaan segala macam, itu tergantung ya. Kadang ada juga yang didampingi oleh pihak TSK, dan memang ada bermacam-macam ya. Kadang ada TSK yang selalu mendampingi teman-teman sampai teman-teman di perusahaan, ada juga yang nanti udah nyampe perusahaan ditinggal aja, seperti itu ada ya, dan bermacam-macam pokoknya. Yang penting pastinya teman-teman itu akan dikenalkan dulu oleh pihak TSK ke perusahaan di mana tempat teman-teman akan bekerja ya, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya alur untuk pengajuan visa Tokutegino ya, secara mandiri. Dan ini memang alur yang gue sampaikan berdasarkan ketentuan atau yang sudah ada ya, dan juga selain itu juga berdasarkan pengalaman teman-teman gue. Kalau seandainya teman-teman masih kurang jelas tentang informasi ini, teman-teman bisa cek di websitenya ya, di situ juga ada dijelaskan. Dan sebenarnya sih untuk penjelasannya nggak jauh beda ya dari yang gue jelasin saat ini. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.